Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bounty Studio. Nah, setelah sebelumnya membahas posisi welder, tukang las, nah kali ini kita akan membahas satu posisi yang merupakan temannya kegiatan welding, yaitu welding inspector. Kalau welding inspector ini biasanya masuk ke departemen QC. Simak videonya sampai selesai. Adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan posisi ketiga yang bisa dilamar oleh lulusan SMA atau SMK, yaitu sebagai welding inspector. Nah, pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang tugas seorang welder, yaitu orang yang melakukan pengelasan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pihak yang melakukan pengujian atau pemeriksaan hasil pengelasan dari seorang welder. Nah, orang yang memeriksa hasil pengelasan tersebut disebut welding inspector. Setelah welder itu melakukan pengelasan, maka welding inspector ini akan memeriksa hasil lasannya. Biasanya mereka menggunakan dua teknik, yaitu teknik secara visual atau pandangan mata, yang satu lagi adalah dengan teknik NDT. NDT itu adalah singkatan dari non-destructive test, yaitu memeriksa suatu barang tanpa harus merusak barang tersebut. Nah, salah satu NDT dalam kehidupan sehari-hari kita adalah pemeriksaan ronsen. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai tes NDT. NDT ini ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan ultrasonic testing, yaitu disebut juga UT. Ada juga yang menggunakan teknik magnetik, yaitu magnetic particle testing, disebutnya biasanya MT. Dan satu lagi adalah liquid penetrant testing, yaitu kita sebut PT. Nah, nanti jadi setelah welder itu melakukan pengelasan, apabila Anda menjadi seorang welding inspector, maka pertama kita akan memeriksa apakah hasil pengelasan ini ada catat apa tidak, dan itu dilihat secara kasat mata apakah hasil lasan ini ada retakan apa tidak, apakah ada porositas apa enggak. Bila dilihat secara visual saja sudah jelek, maka lasan ini harus di reject atau ditolak dan harus diulang. Nah, setelah itu apabila hasil pengecekan secara pandangan mata itu lolos, maka kita akan cek lasan tersebut dan menggunakan teknik berikutnya, yaitu menggunakan ultrasonic test. Jadi secara sederhana bisa saya gambarkan, nanti plat yang dilasnya itu di atasnya akan ditaruh sebuah potret, kemudian dia akan memotret atau memberikan sinyal X, dan di bawahnya nanti ada film seperti film biasa, dan nanti hasilnya itu akan direkam dalam film seperti ronsen di rumah sakit. Nanti hasilnya akan terlihat apakah ada lasan yang retak atau tidak, ya. Sederhananya kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu juga nanti akan dicek dengan menggunakan teknik magnetic particle test. Nanti hasil lasannya itu akan diletakkan di bawah alat yang memiliki magnet kuat, kemudian nanti akan diberikan serbuk. Nanti dari pola serbuknya itu akan diketahui apakah di situ ada yang bocor atau retak atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga teknik ketiga dalam mengecek itu adalah menggunakan ultrasonik. Kalau ini seperti USG di rumah sakit untuk mengecek bayi dalam kandungan. Nah, nanti atau lasannya itu nanti akan diperiksa dengan menggunakan alat seperti stetoskop, kemudian nanti dibaca. Apabila retak itu akan kelihatan dari grafik-grafiknya. Nah, lihat di sini, kalau misalnya hasilnya retak, di situ akan ada gelombang retak di sini yang sinyalnya tuh berbeda dengan sinyal-sinyal yang permukaannya itu tidak retak. Ada juga tes lain, yaitu namanya penetrant test. Jadi nanti hasil lasannya itu akan dibersihkan dahulu, kemudian nanti disemprot pakai penetran warnanya merah, kemudian nanti dibersihkan, nanti akan tersisa nih, kalau misalnya retak itu akan ada sisa, dan nanti digunakan developer nanti akan terlihat apakah di situ ada retakan atau tidak. Nah, kira-kira seperti ini penetran test itu. Nanti objeknya itu disemprot oleh cat merah, ya, dan nanti hasilnya bisa kelihatan apakah ada retak atau tidak. Nah, misalnya kalau adik-adik tertarik untuk menjadi seorang welding inspector, tentu saja adik-adik harus training dahulu. Nah, adik-adik bisa training di B4T di Bandung. Ini adalah training welding inspector yang paling baik. Kemudian juga Anda bisa training di BKI Indonesia di Jakarta, bisa juga di sekolah Laspanovan. Ini ada di Serang, bisa juga di Batam, atau sebenarnya banyak juga. Nanti adik-adik bisa googling dan ketikkan kata kunci training welding inspector. Nanti silahkan untuk mendaftar di lembaga training welding inspector terdekat di kota Anda. Dan setelah training tentu saja Anda harus diuji oleh BNSP untuk mendapatkan sertifikat kompetensi
dari BNSP untuk welding inspector. Nah, jenjang karirnya seperti apa sih dari welding inspector? Jadi sebetulnya ketika adik-adik sudah menjadi welding inspector, otomatis telah menjadi teknisi NDT. Tapi untuk teknisi NDT level 1, di mana NDT level 1 ini dia sudah melakukan tes NDT, kemudian juga diperbolehkan untuk menentukan apakah hasil tesnya itu lolos apa tidak. Kemudian juga kalibrasi alat-alat NDT juga sudah diperkenankan, tetapi level 1 ini tetap harus diawasi oleh NDT inspektor di atasnya, yaitu oleh NDT level 2 dan 3. Nanti kalau sudah senior, adik-adik tidak hanya menjadi welding inspector, tapi juga bisa mengecek barang-barang yang lain. Bisa itu tangki, kemudian vessel, storage tank, dan lain-lain. Nah, nanti setelah cukup senior, nanti adik-adik bisa melanjutkan karir menjadi NDT technician level 2, di mana kewenangannya lebih tinggi. Kemudian apabila sudah pengalaman lagi dan lebih senior lagi, adik-adik bisa menjadi NDT technician level 3, di mana NDT level 3 ini dia diperkenankan untuk membuat strategi pengetesan yang akan dilakukan oleh NDT level 1 dan level 2. Nah, inilah objek-objek yang nanti akan dites oleh adik-adik kalau menjadi NDT technician. Jadi tidak hanya menguji hasil pengelasan, tapi juga menguji barang-barang seperti ini. Nah, itulah gambaran singkat menjadi welding inspector. Dan nanti kalau sudah menjadi NDT technician itu sangat diperlukan pada proyek-proyek pembangunan kilang minyak, karena di sana akan banyak pengelasan dan pemeriksaan barang yang harus dilakukan oleh NDT technician.